Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Pembelajaran dan penilaian merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Asesmen adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Artinya, Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan proses pembelajaran terhadap peserta didik kita, maka perlu adanya penilaian untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik kita terhadap materi yang baru saja mereka pelajari atau baru saja kita ajarkan. Oleh karena itu, tidak hanya proses pembelajaran yang harus kita buat menarik, namun penilaiannya juga perlu dirancang semenarik mungkin agar peserta didik kita semakin senang dan antusias dalam mengikutinya. Melalui praktik baik ini, saya Muhammad Fadli, guru matematika di SMA Negeri 11 Pangkep, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, akan berbagi pengalaman saya di kelas tentang bagaimana melaksanakan asesmen formatif yang menyenangkan dengan Kahoot. Selamat menyaksikan. Salah satu bentuk asesmen dalam pembelajaran adalah asesmen formatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi peserta didik. Selain itu, asesmen formatif dapat digunakan untuk memantau dan memperbaiki serta mengevaluasi proses dan pencapaian tujuan pembelajaran. Pelaksanaan asesmen formatif yang selama ini saya lakukan di kelas adalah berbasis kertas, baik dalam bentuk esai maupun pilihan ganda yang dikerjakan peserta didik sesuai waktu yang disediakan. Melalui praktik baik ini, saya akan berbagi bagaimana guru dapat membuat pelaksanaan asesmen menjadi lebih menarik dan menyenangkan dengan platform Kahoot. Namun, perlu disadari bahwa pelaksanaan asesmen baik berbasis kertas maupun dengan bantuan teknologi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemanfaatan Kahoot untuk asesmen formatif hanya digunakan sebagai alternatif dalam memberikan pengalaman baru bagi guru dan peserta didik. Tantangan yang saya hadapi selama ini dalam pelaksanaan asesmen formatif berbasis kertas antara lain: 1. Peserta didik merasa bahwa kegiatan asesmen atau penilaian adalah hal yang menakutkan, yang membuat mereka merasa tertekan ketika akan mengikuti asesmen formatif tersebut. Yang kedua, asesmen berbasis kertas membutuhkan biaya untuk pencetakan naskah soal dan lembar jawaban untuk peserta didik. Yang ketiga, asesmen berbasis kertas membutuhkan waktu yang cukup lama bagi guru untuk mengoreksi dan memberikan umpan balik terhadap setiap jawaban peserta didik. Dan yang keempat, proses asesmen berbasis kertas digunakan sejak dahulu kala dan monoton serta tidak interaktif, menyebabkan peserta didik cenderung bosan dan pasrah ketika mereka tidak mampu lagi menjawab soal. Untuk menjawab tantangan yang saya hadapi tersebut, maka saya memanfaatkan teknologi atau aplikasi pembuat kuis, yaitu Kahoot. Kahoot adalah sebuah platform berbasis web yang dapat dimanfaatkan guru untuk membuat kuis interaktif untuk menghadirkan suasana kuis yang meriah dan heboh di dalam kelas. Dengan bermain Kahoot ini, asesmen formatif menjadi sangat menyenangkan. Baik, soal nomor 1. Pada tabel berikut, panjang kelasnya adalah panjang kelas, apa yang panjang kelas? Apa yang panjang kelas kemarin? Waktu nanti. Weh, cepat weh. 5, 4, 3, 2, 1.
Setelah menerapkan asesmen formatif dengan Kahoot, saya mengamati peserta didik sangat senang dan antusias mengikutinya. Keseruan mereka dalam berlomba mengerjakan soal sesuai waktu yang telah ditetapkan dan melihat hasilnya terkadang menciptakan suara riuh tawa, riang gembira, dan tepuk tangan yang meriah dari peserta didik. Selain pengamatan langsung, saya juga mewawancarai beberapa peserta didik tentang perasaan mereka setelah mengikuti asesmen formatif dengan Kahoot, dan mereka menyatakan sangat senang sekali dan bersemangat mengikutinya. Juara 2. Meskipun banyak peserta didik yang menyukai asesmen formatif dengan menggunakan Kahoot, akan tetapi beberapa di antaranya ada juga yang kurang suka. Beberapa alasan mereka antara lain, yang pertama, karena kesulitan teknis. Mereka kesulitan mengakses permainan Kahoot karena masalah koneksi internet yang tidak stabil atau tidak memiliki perangkat smartphone. Kemudian alasan kedua, tekanan waktu. Karena kuis Kahoot memperhitungkan waktu dalam mengerjakan setiap soal, ada beberapa peserta didik tidak percaya diri dalam menjawab pertanyaan dengan cepat. Penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan ini dalam mencari alternatif atau mengkombinasikan metode asesmen dengan aplikasi kuis lainnya, untuk memastikan bahwa semua peserta didik kita dapat terlibat dalam penilaian dengan baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kiram Nakswili. Saya dari kelas 12 SMA Negeri 11 Pangkep. Pembelajaran ujian menggunakan Kahoot adalah sesuatu yang menarik bagi saya, di mana Kahoot memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam menjawab karena ada batas waktu dalam setiap soal. Kahoot menurut saya adalah suatu pembelajaran yang menyenangkan, platform pembelajaran yang menyenangkan, dan sejauh ini saya menyukai menggunakan Kahoot. Kahoot mantap pokoknya. Kenalkan, nama saya Saskia Ramadhani dari kelas 12 SMA Negeri 11 Pangkajene. Dengan ujian dengan Kahoot sangat menyenangkan dan ada juga menegangkannya, tapi seru. Terus ujian dengan Kahoot keren. Kenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Abidin, kelas 12 dari SMA Negeri 11 Pangkep. Menurut saya, perasaan saya dengan ulangan menggunakan Kahoot, saya merasa sangat senang dan santai saat mengerjakan ulangan, dan metode pembelajaran menggunakan Kahoot sangat gampang. Terima kasih. Saya Mutia Salma Khatimah dari kelas 12 Charles Darwin. Setelah mengikuti ulangan yang menggunakan Kahoot, saya jadi memiliki pendapat tentang antara ulangan menggunakan Kahoot dengan ulangan kertas. Yang dimana untuk pendapat saya sendiri sebagai siswa, saya memilih ulangan berbasis kertas jika ulangan tersebut memiliki perhitungan di dalamnya seperti matematika, fisika, dan lainnya. Saya Kuratnat Anissa Syarif dari kelas 12 Charles Darwin. Setelah saya ulangan menggunakan Kahoot, menurut saya Kahoot bagusnya digunakan ketika kita kuisis, bukan untuk ulangan. Nah, tapi kok jika untuk ulangan kita lebih baik menggunakan kertas, karena kertas itu kita dapat Bapak Guru dapat menilai dari tata cara pengerjaannya, dimulai dari diketahui, ditanyakan hingga penyelesaiannya. Platform Merdeka Mengajar. Demikianlah praktik baik saya terkait pengalaman melaksanakan asesmen formatif yang menyenangkan dengan Kahoot. Semoga praktik baik ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, serta tentunya semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu dalam belajar, mengajar, berkarya, merdeka. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.